Kementerian Dalam Negeri mendapat sorotan pasca penunjukan penjabat kepala daerah yang akan ditempatkan di sejumlah wilayah. Kementerian Dalam Negeri dituding tidak transparan dalam memilih penjabat kepala daerah. Belum lagi terdapat pro kontra perwira TNI atau Polri aktif yang ditunjuk menjadi penjabat sementara kepala daerah. Akibatnya sejumlah gubernur enggan melantik penjabat sementara di beberapa wilayah. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Beni Irwan. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore Mbak Rifana. Dan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraeni. Selamat sore Mbak Titi. Selamat sore Mbak Nana, Pak Beni juga selamat sore. Saya mau ke Mbak Titi terlebih dahulu. Ya Mbak Titi, teman-teman pegiat pemilu ini menilai penunjukan penjabat kepala daerah tidak transparan. Catatannya apa saja sih Mbak? Tidak transparannya itu di bagian mana sebetulnya? Iya, dorongan untuk melakukan pengisian penjabat secara transparan sebenarnya bukan hanya keinginan publik atau dalam hal ini keinginan kami dari kelompok masyarakat sipil. Tetapi juga hal itu menjadi pertimbangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ketika menyatakan pengisian penjabat itu sebagai sesuatu yang konstitusional di masa transisi. Namun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu terbuka, transparan, akuntabel. Dan ada beberapa lagi rambu-rambu yang dibuat, diisi oleh figur yang punya kompetensi, mampu menjawab kebutuhan real dari suatu daerah. Karena itu sebelum diisi oleh penjabat harusnya ada pemetaan kebutuhan-kebutuhan real dari suatu daerah yang kemudian berkorelasi dengan penjabat yang akan mengisi, termasuk juga dengan memperhatikan aspirasi daerah. Sampai hari ini, regulasi yang digunakan untuk melakukan pengisian penjabat adalah peraturan pelaksana turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang sesungguhnya undang-undang itu sudah dicabut dan digantikan dengan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sementara karakter pengisian penjabat dalam lingkup Undang-Undang Pemda dengan pengisian penjabat yang sekarang sedang berlangsung itu sangat berbeda. Pengisian penjabat yang dalam lingkup Undang-Undang Pemda itu untuk waktu yang pendek. Kalau dulu praktiknya tidak lebih dari 6 bulan. Kalau sekarang pengisian penjabat kepala daerah karena peniadaan pilkada 2022 dan 2023 itu kurang lebih di 271 daerah akan berlangsung ada yang bahkan hampir 3 tahun. Meskipun setiap 1 tahun dievaluasi. Nah, skema yang berlangsung sekarang masih pakai skema lama. Kalau gubernur itu penjabatnya diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden, otoritas akhir ada pada Presiden. Sementara kalau gubernur itu kalau penjabat Bupati Wali Kota diusulkan oleh gubernur sebanyak 3 nama kepada Menteri Dalam Negeri. Nah, terus terang kami sendiri melihat proses yang menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum konstitusionalnya terbuka, transparan, akuntabel itu berlangsung sangat eksklusif di sisi eksekutif. Bahkan misalnya ketika ada sikap 2 gubernur yang sempat kemudian tidak melantik, itu kan sebenarnya refleksi mereka saja yang boleh mengusulkan itu bingung. Kenapa tidak diakomodir 3 nama yang diusulkan? Apalagi publik yang tidak tahu siapa yang diusulkan, mengapa kemudian mereka yang dipilih, lalu kemudian mengapa kemudian diusulkan juga tidak dipilih. Nah, disinilah ada disparitas antara pertimbangan konstitusional putusan MK, aspirasi masyarakat, dan juga tindakan administratif dalam hal ini keputusan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri ataupun Presiden. Oke, Pak Beni, itu tadi catatannya bahwa catatan dan juga kritikan dari koalisi masyarakat sipil ya, bahwa Kemendagri ini tidak transparan, terkesan sangat eksklusif, tidak membuka data dan juga tidak mengakomodasi nama-nama yang direkomendasikan oleh gubernur-gubernur tersebut dalam menunjuk penjabat kepala daerah. Responnya Kemendagri seperti apa Pak Beni? Iya, tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Mbak Titi tentang regulasi yang digunakan. Saya ingin menggarisbawahi kembali bahwa untuk penentuan atau penugasan penjabat kepala daerah ini memang berdasarkan kepada pasal 201 Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Nah, di dalam undang-undang ini kita sudah diatur sedemikian rupa. Saya ingin menyatakan bahwa seperti yang Mbak Titi sampaikan tadi di bagian akhir, ini memang kewenangan sepenuhnya ini merupakan prerogatif presiden, terutama untuk gubernur dan kemudian untuk bupati wali kota itu kepada Menteri Dalam Negeri didelegasikan. Nah, undang-undangnya mengatakan seperti itu. Jadi kita telah diatur di dalam undang-undang tadi itu. Kemudian dalam proses yang sudah kita pakai sejak beberapa tahun yang lalu, setidaknya sejak 2017, 18, kemudian 2020, mekanisme yang kita pakai masih mekanisme yang kita jalankan seperti sekarang ini. Ya. Kita untuk PJ Gubernur ini kita mendapatkan masukan rekomendasi dari kementerian dan lembaga. Kita mendapatkan rekomendasi masukan dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Itu menjadi perhatian kita semua. Saya beri contoh, seperti yang Papua Barat itu bahkan MRP dan MRPB itu sampai menyampaikan aspirasinya kepada Presiden, kepada DPR juga, dan beberapa juga yang kami terima di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian untuk PJ Bupati dan Wali Kota, memang kita memintakan usulan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini kepada gubernur, sebagai bahan pertimbangan. Nah, usulan tadi, rekomendasi tadi itu dibahas secara bersama di dalam tim penilai akhir. Ada tim TPA. Jadi disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Mensesnek untuk ini dibahas di dalam sidang TPA. Sidang TPA ini langsung dipimpin oleh Presiden yang dihadiri oleh beberapa menteri terkait, ada Mensesnek, Menseskap, kemudian Menpan RB, Kepala BKN, Kepala BIN, dan Polri di samping Menteri Dalam Negeri tentunya sebagai pengelola ini. Nah, tentu ada dinamika di dalam sidang ini yang ada yang mengakomodir usulan-usulan yang disampaikan dan potensi juga untuk sebaliknya tidak diakomodir. Baik. Karena ini dengan berbagai pertimbangan. Nah, hasil sidang TPA inilah yang menjadi keputusan bagi pemerintah untuk menugaskan pejabat yang ditunjuk atau yang diangkat. Terkait dengan waktu tadi, ya sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 10 tahun 2016, di dalam penjelasannya dikatakan memang paling lama PJ ini bertugas 1 tahun. Meskipun dapat dipilih kembali dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda. Tapi ini tergantung kepada evaluasi. Masing-masing PJ itu harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya 1 kali dalam 3 bulan kepada pemerintah. Itu secara internal. Inilah yang akan menjadi bahan evaluasi. Dan tidak tertutup kemungkinan berbagai format evaluasi yang disampaikan oleh publik, teman-teman media untuk menjadi perhatian kita. Pak Beni, Pak Beni, kenapa sih sebetulnya Kemendagri tidak membuat peraturan turunan ataupun peraturan teknis dalam penunjukan penjabat kepala daerah? Karena peraturan turunan ataupun peraturan teknis itu kan bisa menjadi benchmark, Pak. Jadi tidak ada kecurigaan, itu indikatornya jelas. Kenapa tidak dibuat, Pak? Ya, kita perlu pahami bersama bahwa ini adalah penugasan. Tugasan yang diberikan pemerintah kepada aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat kepala daerah. Nah, bagaimana ini kita mencoba menerjemahkannya, membedakannya antara ini penugasan dengan pemilihan ya. Ini yang perlu kita juga cermati secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi saya sampaikan, bahwa mekanisme ini sudah dilaksanakan beberapa kali pilkada dan sejauh ini tidak ada persoalan dan lain-lain segala macam. Jadi kita merasa, kita berpikir bahwa regulasi ini cukup memadai. Pelaksanaan ini tidak berada di ruang hampa dan masih cukup ideal, masih cukup relevan untuk jadi tidak perlu ada aturan teknisnya ya.
Iya. Saya mau tanya ke Mbak Titi. Mbak Titi, kalau menurut Kemendagri, menurut Pak Beni itu bentuknya adalah penugasan ini di pejabat kepala daerah. Jadi bukan pemilihan kepala daerah, tapi penugasan kepala daerah. Makanya yang ditunjuk itu adalah orang-orang yang berhasil lolos di tim penilai akhir di sidang TPA tadi. Dan ini sebetulnya sudah diberlakukan pada pilkada-pilkada sebelumnya dan tidak ada masalah. Sehingga Kemendagri merasa tidak perlu ada aturan turunan ataupun aturan teknis yang dibuat. Menurut Mbak Titi bagaimana? Iya, pertama pengisian penjabat melalui proses yang tidak langsung ini, sekali lagi ini adalah transitional provision atau ketentuan transisi. Oke. Nah, karena dia memberikan konstitusionalitas kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri, MK memberi rambu, bukan berarti mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. MK sendiri menyatakan bahwa pengisiannya itu harus dilakukan terukur, prosesnya terbuka, transparan, dan juga akuntabel, memperhatikan aspirasi daerah, memetakan kondisi real kebutuhan daerah, penjabat bisa dievaluasi, diisi oleh orang yang kompeten, dan kalau kemudian ternyata dalam perjalanannya tidak kompeten, itu bisa diganti begitu ya oleh pejabat yang berwenang. Nah, rambu-rambu itu kan sebenarnya sudah solid ya, tidak sulit untuk memindahkan menjadi regulasi teknis. Ketimbang sekarang, misalnya Pak Beni, kasuistis tuh menjawab. Ditanya ini baru merespon, ditanya yang lain merespon. Tapi kalau kemudian dikompilasi, dikodifikasi dalam satu peraturan teknis, semua seragam, publik pun patuh karena pedomannya seperti itu. Yang kedua, mengapa publik kemudian meramaikan isu ini, walaupun ini undang-undang sudah lama, ya Undang-Undang Nomor 10 2016, tapi kan kemudian ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi, artinya publik juga mempertanyakan legitimasinya dan itu sudah dijawab oleh MK. Nah, yang ketiga, ini jadi ramai karena penjabat-penjabat sebelumnya itu durasinya pendek. Tidak selama ini ya. Ada yang disebut, betul, tidak lebih dari 6 bulan. Dan bahkan mayoritas itu penjabat sementara karena kepala daerah petahana cuti kampanye maju pilkada. Tapi di mana kepala daerah definitif kosong akibat politik hukum pembentuk undang-undang yang menghapus pilkada 2022, 2023, menghasilkan durasi penjabat yang sangat panjang, bahkan sampai hampir 3 tahun, dan itu setengah wilayah Republik Indonesia. Jadi wajar saja kemudian ada tuntutan untuk mendapatkan proses yang lebih terbuka, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Walaupun ada TPA Pak Beni, tapi kan publik tidak tahu nih. Publik menduga-duga gitu. Segala sesuatu yang eksklusif hanya melibatkan figur-figur misalnya elit, pasti prasangka itu tidak bisa dihindari. Nah, makanya kemudian kalau ada regulasi yang terukur tadi, prasangka-prasangka itu tidak akan muncul, termasuk evaluasinya nanti yang lakukan siapa, walaupun ada Permendagri lama begitu ya, dan peraturan pemerintah yang lama. Tapi lagi-lagi kan itu kita cukup menyayangkan, Pak. Masa turunan Undang-Undang 32 2004 yang sudah dicabut sejak 2014, sampai hari ini regulasi terbarunya belum tersedia begitu. Sementara dinamika pengisian penjabat dan dinamika ketatanegaraan daerah itu terus berkembang. Jadi lebih pada sebenarnya dorongan kami untuk mendapatkan proses yang satu, lebih kuat legitimasinya karena konstitusionalitasnya betul-betul solid. Yang kedua, menimbulkan kepercayaan dan kepemilikan yang kuat juga dari semua elemen daerah. Dan kita bisa menghindari politisasi ataupun praduga-praduga yang sifatnya mengarah karena ketidaktahuan ataupun kemudian spekulasi yang tercipta karena proses yang tidak bisa dijangkau oleh publik. Oke, setelah ini saya akan bahas secara spesifik ya kasusnya yang terjadi karena tampaknya ini menjadi puncak gunung es. Baru ada beberapa kasus, tapi mengingat nanti akan ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah sangat banyak, kita khawatirkan akan lebih banyak lagi kasus-kasus seperti ini muncul. Nanti saya akan ambil satu contoh soal penunjukan Kepala Bin Sulteng menjadi PJ Bupati Seram bagian Barat begitu ya. Apa pertimbangannya? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Beni Irwan, Kapuspen Kemendagri, dan juga Titi Anggraeni, anggota Dewan Pembina Perludem. Saya mau ke Pak Beni. Pak Beni, ini menarik sekali ya bahwa Kemendagri akhirnya menunjuk Kepala Bin Sulteng untuk menjadi penjabat di Bupati Seram bagian Barat, dan ini
adalah anggota TNI aktif. Ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak orang yang berbeda pendapat termasuk dari koalisi masyarakat sipil juga mempertanyakan. Pertanyaan saya, kenapa sih sebetulnya Kemendagri memilih sosok yang sudah pasti kontroversial? Apakah tidak ada lagi yang bisa ditunjuk selain perwira TNI aktif? Ya, tadi saya sudah sampaikan di awal, kita tetap berpijak pada pasal 201 yang menjadi dasar tentang penunjukan seseorang untuk ditugaskan sebagai penjabat kepala daerah untuk gubernur pimpinan tinggi media, kemudian untuk bupati wali kota, jabatan dari pimpinan tinggi pertama. Proses pengangkatan kepala Binda Sulawesi Tengah ini sudah berjalan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa mekanismenya sudah berjalan panjang, ya. Kemudian itu juga bukan berarti kita tidak memperhatikan peraturan berdasarkan dari Undang-Undang 10/2016, kita juga melihat kepada Undang-Undang 5/2014 dan peraturan-peraturan pemerintah yang lainnya, termasuk ada peraturan presiden, di mana melalui pendalaman terhadap regulasi tersebut diketahui bahwa terdapat ruang bagi pejabat dari atau prajurit TNI ataupun anggota Polri berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ini, ada jabatan-jabatan tertentu yang dapat diisi dari prajurit TNI ataupun anggota Polri. Ini juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, dan semua kemudian diatur di dalam PP 11 Tahun 2017. Nah, jabatan ASN tertentu ini khususnya untuk dari TNI, itu sebagaimana diatur di dalam putusan MK 15, itu terdapat tidaknya 10 atau 11 bidang di pemerintah yang bisa diisi oleh pejabat aktif. Oke, salah satunya? Di pertahanannya, salah satunya ada di BIN. Dan memang ada regulasi yang mengatakan bahwa di Undang-Undang 34 itu dijelaskan bahwa di pasal 47 ya, ayat 1, memang mengharuskan pensiun dulu atau mengundurkan diri dulu untuk menduduki jabatan ASN. Tapi di ayat 2-nya itu mengecualikan tidak harus pensiun atau mengundurkan diri dulu untuk jabatan di 10 instansi tadi itu. Masuk di BIN. Nah, jika yang bersangkutan sudah menduduki posisi itu dan berada pada jabatan pimpinan tinggi media atau pertama, maka ada ruang untuk menjabat sebagai PJ kepala daerah. Artinya memang sah secara hukum, tapi kan ini menimbulkan kontroversi. Pertanyaan saya tadi belum dijawab oleh Pak Beni. Apakah tidak ada lagi sosok-sosok ASN lain yang berlatar belakang sipil sampai Kemendagri harus memilih ataupun menunjuk penjabat kepala daerah berlatar belakang TNI aktif? Ya, tadi saya sudah jelaskan mekanismenya, Mbak Nana ya. Jadi dibahas di dalam tim TPA dari sudah dilihat dari berbagai aspek tentunya. Dicek dulu persyaratan formil, meskipun ada usulan-usulan dari pihak yang lain ya. Dicek dulu persyaratan formil, profiling individu juga seperti apa, trim kinerja seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Pada waktu yang sama, ini juga dipadankan dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Nah, pada akhirnya sidang memutuskan dengan kondisi daerah seperti ini dibutuhkan sosok seperti itu, begitu ya, Pak Beni? Sosok penjabat kepala daerah yang dinilai akan mampu memimpin pemerintahan, melaksanakan pembangunan, masuk meredakan atau mengurangi atau menekan konflik, tentunya bisa menghilangkan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama konflik yang ada di daerah.
Oke. Karena memang itu potensi untuk terjadi. Oke, Mbak Titi, itu tadi penjelasannya Pak Beni ya, bahwa itu memang sah secara hukum, ada di undang-undangnya bahwa perwira TNI ataupun Polri aktif yang bertugas di 10 kesatuan tadi boleh ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah, tidak perlu pensiun ataupun mengundurkan diri. Tadi alasannya Pak Beni adalah kenapa tidak dipilih orang yang berlatar belakang sipil, ya karena memang dibutuhkan sosok-sosok yang bisa menangani konflik ataupun menangani situasi-situasi tertentu di daerah-daerah yang rawan konflik. Nah ini kan banyak sekali nanti penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk. Kalau melihat legalitasnya di undang-undang ini bagaimana melihatnya Mbak Titi? Ya, sejak awal soal pengisian penjabat ini dalam jumlah yang besar, Kemendagri selalu menyatakan bahwa pemerintah punya personel yang cukup, jabatan pimpinan tinggi Pratama ataupun Madya. Dan dalam pandangan kita pada waktu itu, maka aparatur sipil negara non-TNI Polri dalam jumlah yang cukup untuk mengisi posisi-posisi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dinyatakan soal potensi konflik dan lain sebagainya, daerah-daerah yang tadi disebutkan selalu juga diisi oleh komponen sipil melalui pemilihan kepala daerah langsung. Jadi mengapa giliran penjabat itu harus diisi oleh TNI atau Polri begitu? Jadi itu juga terbantahkan. Yang ketiga, kalau kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi, mungkin perspektif kita bisa berbeda. Pada dasarnya yang boleh diisi oleh TNI Polri aktif itu hanyalah posisi-posisi spesifik. Sementara ini kan adalah penjabat kepala daerah. Tidak menjadi rangkuman dari posisi-posisi yang diatur di dalam Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 2000, ataupun Undang-Undang Kepolisian, ataupun peraturan pemerintah yang mengatur soal itu. Jadi alih fungsi itu tidak dimungkinkan, karena kembali lagi kita kepada soal mandat begitu ya. Jadi ketika kemudian memang mereka diberikan penugasan oleh Panglima ataupun Kapolri untuk posisi-posisi yang spesifik, maka posisikan mereka di situ. Ini kita belum lagi bicara soal mengapa ada latar belakang pengisian untuk posisi sipil. Pada dasarnya TNI Polri harus mengundurkan diri dari kedinasan aktif. Bahkan JPT Madya, JPT Pratama pun dimungkinkan diisi oleh personel TNI Polri kalau dia mengundurkan diri dari kedinasan aktif dan dilakukan dalam proses yang terbuka dan kompetitif. Nah yang pertama, pengisian TNI Polri pada jabatan ASN tertentu bukan berarti kemudian menjadi jaminan untuk mengisi posisi yang sebenarnya tidak berkaitan dengan penugasan yang diperoleh melalui Presiden atas penunjukan dari Panglima ataupun Kapolri. Nah belum kalau kemudian kita tarik lebih jauh, jangan menarik-narik sebaiknya TNI Polri pada posisi-posisi yang sebenarnya domain dari politik begitu. Nah ini yang dari awal itu kemudian mengapa ya kok hal-hal yang dirisaukan publik sudah menjelang akhirnya malah kejadian begitu ya. Itu pekerjaannya sangat banyak, menyiapkan pemilu, menyiapkan pilkada, memastikan program-program strategis pemerintah berjalan kondusif. Kenapa sih tidak pilih orang yang betul-betul tidak akan ada misalnya polemik, spekulasi, dan juga penolakan-penolakan? Kenapa harus dipaksakan begitu? Itu juga karena tadi Mbak, kita prosesnya ya tidak terbuka, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Coba dari awal dibuka kepada publik. Mungkin demonya berjilid-jilid begitu ya, bisa jadi. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi dan juga elemen masyarakat sipil bisa menjadi masukan ya bagi Kemendagri, Pak Beni, karena ini masih banyak lagi nanti penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk dan juga dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh pemerintah pusat. Semoga masukannya tadi bisa diserap sekali lagi. Jangan satu lagi ya Mbak Rifana, satu lagi. Penjabat kepala daerah itu kan juga harus membantu menyiapkan pemilu 2024 dan juga pilkada. Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah merasakan punya hak pilih misalnya bisa mengartikulasi itu dengan baik dalam mengakselerasi tugas-tugas yang diberikan untuk kesuksesan pemilu dan pilkada 2024. Itu tadi catatannya yang sangat menarik bahwa bagaimana mungkin perwira TNI dan juga Polri yang aktif bisa turut menyukseskan pemilu 2024 karena selama mereka aktif saja mereka tidak memiliki hak suara begitu ya. Semoga sekali lagi TNI dan juga Polri tidak terseret dalam kontestasi politik pemilu 2024 meskipun ada beberapa dari mereka yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah. Sekali lagi semoga
juga Kemendagri bisa menerima masukan tadi ya Pak Beni, supaya nanti tidak terjadi kekisruhan begitu di lapangan jelang pemilu 2024. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Kapuspen Kemendagri Beni Irwan dan juga anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini. Sehat selalu Mbak Titi dan juga Pak Beni. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Pak. Ya.